kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, kami ingin merespon terutama dua hal hasil reses Komisi 4 DPR RI. Pertama, berkenan dengan penerbitan kawasan hutan dan Taman Nasional Tesonilo TNTN pada tanggal 19 Juni 2025. Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami. Satu, kami ucapkan terima kasih kepada Komisi 4 DPR RI mendukung penuh kegiatan penerbitan kawasan hutan TNTN yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan bersama dengan Satgas Penerbitan Kawasan Hutan atau PKH. Dua, selanjutnya kami laporkan bahwa Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH telah melakukan kegiatan penertiban kawasan hutan di Taman Nasional Tesonilo pada tanggal 27 Mei 2025. Dan masih berjalan sampai sekarang dengan pendekatan secara bertahap meliputi pendekatan soft power untuk menghindari potensi konflik dengan massa yang berupaya dengan berupa penggalangan masyarakat, sosialisasi, edukasi, patroli, penjagaan, dan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif. Kedua, pendekatan hukum secara terarah melalui pemanggilan, pemeriksaan terhadap kepala desa, dusun, RT RW, pemilik kebun sawit, pekerja, kelompok adat, pengumpul sawit atau RAM, dan pemilik pabrik kelapa sawit. Dan ketiga, pemasangan plang pembangunan pos penjagaan Satgas PKH dan pembangunan parit gajah pada kiri kanan pos penjagaan. Keempat, melaksanakan pemusnahan sawit yang berumur kurang dari 5 tahun. Untuk umur sawit lebih dari 5 tahun akan dilakukan pemasangan plang terlebih dahulu. Hasil dari kegiatan penerbitan kawasan di Taman Tesonilo ini, yaitu tim telah melakukan pemusnahan kebun sawit seluas 12,5 hektar, pembukaran pondok, pemasangan plang, papan peringatan di 28 lokasi. Kementerian Kehutanan juga telah menyiapkan rencana tindak lanjut berupa pertama pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesonilo dengan melakukan penanaman kurang lebih dari 8.000 hektar dengan bibit tipe fast growing, cepat tumbuh, seperti jabon, ketapang, pulai, termasuk melakukan penggeseran lokasi rehab gas yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan tambang. Kedua, pengamanan kawasan dengan pembangunan pos jaga dan patroli gabungan. Ketiga, penegasan batas kawasan dengan pembuatan parit batas dan penandaan batas setiap 100 meter. Dan terakhir, penguatan keterlibatan perizinan berusaha pemetaan hutan 9 unit dan perhutanan sosial 8 unit sekitar kawasan. Selanjutnya kami melaporkan terkait dengan hasil kunjungan reses di Provinsi Sumatera Barat. Pulau Sipora memiliki luas daratan seluas 61.518 hektar yang berupa areal penggunaan lain APL seluas 26.066,5 hektar dan kawasan hutan seluas 35.451,5 hektar. Bahwa permohonan PBPH atas nama PT Sumber Permata Sipora sudah melalui rekomendasi Gubernur Sumatera Barat serta melalui proses verifikasi, administrasi, dan teknis. Sehingga pada tanggal 28 Maret 2023, sekali lagi saya ulangi, 28 Maret 2023, PT SPS telah mendapatkan persetujuan komitmen dari Kepala BKPM atas nama Menteri KLHK. Dengan luas kurang lebih sebesar 20,706 hektar. Saat ini PT Sumber Permata Sipora sedang menyelesaikan persetujuan komitmen dengan menyusun calon batas areal kerja, dokumen AMDAL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melunasi iuran PBPH. PT Sumber Permata Sipora harus menyelesaikan pemenuhan persetujuan komitmen terlebih dahulu sebelum izin operasional terbit. Dalam hal tidak menyelesaikan persetujuan tersebut, seperti yang disampaikan pada poin sebelumnya, maka persetujuan komitmen dapat dibatalkan. Persetujuan komitmen tidak menjamin diberikannya seluruh atau sebagian areal yang dimohon apabila ternyata dalam perkembangan
kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tenurial, dan sebagainya. Bapak Ibu, Wakil Ketua, anggota Komisi 4 DPR RI yang saya banggakan. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan agenda ketiga, yaitu permohonan relaksasi atau pembukaan blokir anggaran tahun 2025 sebagai berikut. A. Kami sampaikan bahwa pagu Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2025 sebesar 5,18 triliun rupiah. B. Berdasarkan surat Menteri Keuangan S75 MK02 2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, Kementerian Kehutanan mendapat mandat untuk melakukan efisiensi sebesar 1,217 triliun rupiah. Dapat kami laporkan, efisiensi ini juga telah mendapat persetujuan Komisi 4 DPR RI pada rapat kerja tanggal 13 Februari 2025. Dari angka efisiensi tersebut, Kementerian Kehutanan hanya mendapatkan 76,4% dari pagu DIPA 2025 yang tadi saya katakan sebesar 5,18 triliun tersebut. Nah, sehingga total yang dapat kami kelola adalah 3,941 triliun rupiah. Efisiensi ini menuntut langkah-langkah strategis untuk tetap menjaga target pembangunan kehutanan secara optimal. Seperti saya pernah kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pada rapat komisi ini, detail efisiensi per eselon 1 sudah kami sampaikan dan kami tayangkan kembali. Nah, di poin D selanjutnya, Kementerian Kehutanan pada tanggal 3 Maret 2025 mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 1,463 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar 395 miliar rupiah, belanja operasional kantor sebesar 62 miliar rupiah, dan untuk belanja kegiatan teknis sebesar 1,003 triliun rupiah.